عليه وعلى ya selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabi al-mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya Tuan Guru Abah Ahmad Fadli Inayatullah. Mari senantiasa kita doakan semoga Tuan Guru kita ini senantiasa sehat. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Diberikan kekuatan. Amin. Sehingga kita bisa senantiasa bersamanya. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang manfaat darinya. Amin. Yang terhormat Kepala Desa Putri Puyu atau yang mewakili beserta perangkat desa lainnya yang hadir di majlis ini. Kemudian Panglima kami, Ketua Bengkalis Bumi Bersalawat, tapi ini udah lintas kabupaten ya. Nanti sudah meranti ya. Berarti jangkauan Panglima ini sudah semakin antar kota, antar provinsi lah. Bapak Wira Sugiarto, SIP MPDI, takut kalah yang belum. Ada Yusun. Kakak cabut, ini DN aku. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kecil. Tak bisa saya sebutkan nama, yang besar tak bisa saya himbaukan dulu. Yang penghulu dengan hulunya, yang dubalang dengan kuat kuasanya, yang alim ulama dengan amanah dan kitabullahnya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Cek tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia. Apa khabar bu? Sehat? Alhamdulillah. Hari sudah menunjukkan pukul 10.37. Masih kuat? Masih petang lagi ya? Masih petang lagi. Orang sini tidur pukul berapa? 1. Pukul 1. Kami tak kuat loh. Kejap lagi kami balik lagi. Luar biasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia. Tempat kita bergantung dan tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Berkat qudrat dan iradatnya pada malam hari ini, malam yang sejuk ini, kita bisa berkumpul di halaman kantor desa Putri Puyu ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Putri Puyu bersalawat sekaligus doa keselamatan untuk kampung dan juga sempena menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Supaya hilangkan tuh yo. Walau disesegahkan. Kegiatan ini sebagai wasilah bagi kita, Pak Ketua Abah tadi, untuk mengingat-ingat Allah, untuk mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Amin. Dan bahagia. Amin. Kalau orang sudah bahagia, mintalah apa nak minta pasti diberi.
Suami kalau lagi bahagia, mintalah. Apa yang diminta, insya Allah diberi dia. Kalau ada lah. Kalau isteri lagi senang, bahagia, abang nak makan apa siang? Tapi kalau laki dia lagi mental, lagi sedih, usah kita tegau, bengis. Kalau sahabat lagi bahagia, ni kau nak makan di mana? Aku bayar. Aku cia. Aku cia kan. Itulah pentingnya membangun kebahagiaan dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan juga di samping kita tenang dan bahagia, sedikit banyak hendaknya tumbuhlah dalam hati kita ini benih-benih kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada manusia pada umumnya, daripada suaminya, daripada bininya. Itu sehingga aku lebih dicintainya daripada kecintaannya kepada istri dan suaminya. Ya bu? Ibu lebih besar cinta ke lelaki atau ke Nabi? Apa? Lebih besar cinta ke bini atau ke Nabi? Kita itu tidak. Jangan yang menjawabnya orang bujang lah. Hah? Bujang? Oh takut menjawabnya. Tentu yang bisa menjawabnya adalah kita sendirilah, ya kan? Tapi yang jelas tidak beriman. Ada juga yang terjemahkan tidak sempurna keimanannya, sehingga aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia pada umumnya. Bahkan dalam Quran surat Al-Taubah itu dikatakan, kul in kana aba'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, katakan jikalau sekiranya orang tua kamu, kemudian istri-istri kamu, karib kerabat kamu, kemudian perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, kemudian tempat tidur yang empuk dan nyenyak, lebih kamu cintai ahabu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah, lebih dicintai itu semua dari Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu sampai nanti aku menurunkan ketetapanku, artinya akan diturunkan siksaan atau azab, disebabkan karena kecintaan kita kepada selain Allah, selain Rasulullah, melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan paling tidak tumbuhlah sedikit banyak, ya bu, ya pak. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan pada manusia itu akal, yang dengan akal itu dia bisa berfikir, bisa memahami. Itu sebabnya dalam Quran selalu banyak ayat berulang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Artinya Allah suruh kita berfikir. Dengan kekuatan akal, sebetulnya kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
mengambil ojol orang menurut akal baik atau buruk? Ada yang suka mengambil ojol orang, mencuri ojol, tak ada. Secara akal itu adalah perbuatan yang buruk. Tak perlu dalil lagi loh. Tak perlu dalil mana? Tak perlu pakai dalil lagi. Terus kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini qalbun, hati nurani. Yang dengan kekuatan hati nurani itu kita bisa merasakan mana perbuatan yang patut dan mana yang tak patut. Dibohongi itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Kalau dibohongi itu sakit tak? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, entang sini, entang sini, entang sini, atau entang sini. Sakitnya itu di sini ya, sakit itu di sini, dibohongi. Biasanya suka membohongi lelaki atau perempuan? Aku tadi kok campur ya. Ya kan? Jadi dengan hati nurani kita bisa merasakan ini adalah perbuatan yang tidak patut. Tapi saya menyambung ceramah abah di awal tadi ya. Kalau di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Kalau nafsu itu kadang bisa positif. Sebab kalau tak ada nafsu macam mana orang nak kahwin? Tengok tak kenal. Berarti tak ada nafsu Tapi parah lagi, tengok jaritan lah dia berkenan. Nafsu itu dalam bahasa tertentu itu positif. Dengan adanya nafsu orang mau dia kahwin, mau dia makan, mau dia minum kopi, mau dia merokok. Orang kalau dah tak mau makan lagi dan tak mau pula berak, tunggulah time dia. Tapi yang itu hawa nafsu. Dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Gara-gara hawa nafsu inilah kekuatan akal, kekuatan hati nurani itu bisa dikalahkan. Sehingga akal manusia ini awalnya lurus menjadi berkelok. Hati nurani tadi yang bersih itu menjadi ternodai, terkotor. Sudah itu pula, saudara, dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Di luar kita ada pula lagi yang disebut dengan syaitan. Syaitan ni ada dua jenis kata Quran. Cek. Okay. Syayatinil insi wal jin. Setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kira-kira yang lebih parah yang mana? Yang lebih parah yang mana? Dari golongan jin atau dari golongan manusia? Atau manusia ini lebih parah lah dari setan sama sekali? Ada anekdot, tapi ini hadis maudhu, kan? Anekdot itu saya percaya benar. Jadi suatu hari setan ini melapor kepada Tuhan, ya Rabb, saya pensiun jadi setan. Kenapa begitu? Aku tengok manusia ini lebih parah daripada aku. Awak pun dah buka baju, tidak buka celana. Awak pun menggoda 1 miliar, kita ngambil 10 miliar.
gini aja lah, dia aku jadi manusia, karena manusia menjadi setan. Itu anekdot. Tapi yang harus kita hati-hati tadi, setan dari golongan manusia ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya kita ini, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa, dia mau bertaubat. Jadi baik kita semua ini tak luput dari berbuat salah, berbuat dosa. Baik kesalahan menyangkut pemenuhan hukukullah, hak-hak Allah, ataupun hukukul ibad, ataupun hak-hak kemanusiaan. Kalau hak-hak Allah, Allah wajib kita sembah, dan itulah tujuan penciptaan kita. Dan manusia kita wajib berbuat baik. Karena itu manusia tak kira tua ataupun muda, tak kira rakyat ataupun pejabat, tak luput dari berbuat salah. Nah, sehubungan dengan itu, para jemaah sekalian, meskipun kita ini belum sempurna dalam menjalankan ajaran agama ini, meskipun kita ini walaupun saat ini masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, jangan sekali-kali kita putus hubungan dengan Allah dan putus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ni berbagai macam nikmat. Laut penuh dengan makhluk-makhluknya, yang sumber daya lautnya yang Allah jadikan, Allah ciptakan untuk manusia sehingga kita bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian di atas bumi Allah tumbuhkan bermacam-macam tanaman yang dengannya kita bisa mendapatkan manfaat. Dari langit Allah turunkan hujan. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah itu. Karena itu sungguh terlalu kalau sekiranya kita tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu banyak. Kata Nabi itu Bu. Yang hitam Bu ya. Ini kalau mati juga dah lah. Wassalamualaikum lah. Jadi sangat tidak patut sekali. Allah telah berikan kita berbagai macam kenikmatan, kita tidak mau berterima kasih kepada Allah. Karena itu jangan sekali-kali putus hubungan dengan Allah. Lakukanlah amal atau ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqillaha mastata'tum. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu, kata Rasulullah, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus. Demikianlah ceramah. Apa ni lah akhirnya. Dah kejap lagi ni selesai ni. Katakan ni kau bermasalah lah. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit jumlahnya. Dikisahkan ada seorang ulama, bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya
Rasulullah menyebut seseorang menjadi penghuni surga. Sampai 3 kali dia bermimpi menjadi penghuni surga. Orang itu dikabarkan berada di kota Mekah. Lalu ulama ini penasaran. Lalu dia cari tahulah siapa orang yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian sesampai di kota Mekah, dia bertanya kemana-mana. Akhirnya ditunjukkan oleh orang bahwa rumah Fulan bin Fulan itu ada di sini. Lalu ketika bertemu dengan orang itu, ulama ni macam tak percaya menengok penampilannya. Penampilannya seperti orang kebanyakan, tidak berjubah, tidak bergamis, tidak berserban. Lalu dia bertanya, "Wahai saudara, apa amalan kamu?" Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam mimpi aku bertemu dengannya bahwa engkau ada penghuni surga. Dia semayang, boleh katakan semayang cukup ya. Puasa juga gitu. Tapi taklah sesempurna yang dilakukan oleh sebahagian orang. Lalu dia katakan, tetanggaku ada seorang janda yang miskin dan punya anak yatim. Lalu gaji pekerjaanku aku bagi 2. Setiap bulan separuh gajiku itu digunakan untuk membantu kebutuhan janda dan anak yatim itu, dan separuh lagi itu adalah untuk milik keluargaku. Gara-gara amal yang seperti itulah maka menjadi sebab dia menjadi penghuni surga. Lalu si ulama tadi, dia rupanya tidak pernah ke Masjidil Haram. Lalu ulama tadi mengajak ia ke Masjidil Haram, kemudian solat bersamanya. Begitu sujud terakhir, dia tidak bangkit-bangkit lagi. Dia telah ditakdirkan meninggal dunia di Masjidil Haram. Inna lillahi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jangan sekali-sekali kita putus hubungan dengan Allah dan Rasulullah walaupun kita belum sepenuhnya bisa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya manakala hambanya mau memohon keampunan kepadanya. Hidup kita ini yang menentukan itu adalah di ujung, di akhir. Apakah kita husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Ada husnul khatimah sini yang nama dia? Ada. Su'ul khatimah? Tak ada. Husnul khatimah bukan khusnul. Kadang ada yang menyebut khusnul, kho. Dia kena pengaruh lidah Jawa tu kan, dia khusnul kan. Khusnul dengan husnul beda arti je. Kalau husnul akhir yang baik, jadi sa'idun, dia bahagia. Kalau yang su'ul khatimah itu sakiyun, maka dia celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin. Sehingga dengan taufik itu kita bisa senantiasa menjalin hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu nanti mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin. Akhir yang baik, kemudian nanti di akhirat kita diringankan hisab dan pada akhirnya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah limas anjung selatan, bunga kemuning tumbuh di laman. Sekian dahulu ceramah disampaikan, salah dan silap saya mohon dimaafkan. Dari jauh saya menjunjung duli, sudah dekat mengangkat sembah, mohon maaf silap dan salah. Tidak ada gading yang tak retak,
Tidak ada kayu yang tak berbonggol, tidak ada tebu yang tak beruas, tidak ada lesung yang tak berdedak, tidak ada air yang tak berombak. Ini tak salah saya ni lah. Dan tidak ada manusia yang tak silap dan salah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apa? Anakku mau belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.